Bab 086. Din terdiam sejenak, membiarkan kebahagiaan Alina menghangatkan hatinya. Dalam pikirannya, ia membayangkan momen itu jika suatu saat benar-benar menikah dengan Azarin, ia akan memiliki pemandangan ini setiap hari. Namun, khayalannya buyar ketika suara Mahira, ibunya, menyusul dari seberang telepon. "Nak," panggil Mahira dengan nada lembut tapi syarat makna. "Iya, Bu." Din merespons, kali ini dengan nada serius. Mahira menghela napas pelan sebelum berbicara lagi. "Semalam, Ibu bangun untuk tahajud. Ibu sempat lewat di depan kamar Alina, dan tanpa sengaja mendengar suara tangisan. Karena khawatir, Ibu mengintip pelan-pelan." Din mengerutkan kening, hatinya mulai dipenuhi kekhawatiran. "Ibu lihat Nak Aza, dia sedang sujud sambil menangis," lanjut Mahira dengan nada sendu. Tubuhnya bergetar di atas sajad. "Ibu gak tahu apa yang dia rasakan, Nak, tapi tangisannya itu, seperti sangat menyiksa." Senyuman yang semula menghiasi wajah Din, lenyap seketika. Dia menggenggam gagang telepon lebih erat, dadanya terasa sesak membayangkan Azarin terpuruk seperti itu. "Hari ini, Ibu mau ajak dia jalan-jalan. Semoga saja dia terhibur." Suara Mahira melembut, namun tetap terdengar berat. Ibu belum sepenuhnya mendengar apa yang dia alami setelah perceraiannya, tapi melihat Nak Aza menangis seperti itu, rasanya hati ibu ikut hancur. Sesalkit itu, ya, hatinya. Sampai dia menangis di atas sajadah. Din hanya diam, lidahnya keluh. Kata-kata ibunya seperti menusuk langsung ke dalam dadanya. Azarin menangis dalam sujud. Bayangan itu cukup untuk membuat hatinya berdenyut pedih. Padahal terakhir bertemu tadi malam, Azarin terlihat baik-baik saja. Apa mungkin setiap salat dia menangis? Setelah beberapa saat, dia akhirnya berkata, "Iya, Bu. Semoga dia bisa sedikit merasa lebih baik hari ini." Suaranya lirih, hampir seperti gumaman. 28. Pilihan jalan-jalan kali ini jatuh pada Burj Khalifa, gedung tertinggi yang menjadi ikon di Dubai. Ini adalah kali pertama Azarin menginjakkan kaki di tempat yang selama ini hanya dilihatnya lewat layar ponsel. Tatapan wanita bercadar itu menyapu setiap sudut, kagum pada kemewahan yang terpancar dari arsitektur modern bangunan tersebut. Matanya sedikit membulat, menyiratkan rasa takjub yang tak mampu ia sembunyikan. Sementara itu, Din berdiri tak jauh dari sana, sibuk membeli tiket masuk. Setiap lantai gedung memiliki harga tiket yang berbeda, dan Din sengaja memilih tiket untuk lantai tertinggi. Dia ingin memastikan Azarin dan keluarganya mendapatkan pengalaman terbaik. Selagi menunggu Din menyelesaikan urusannya, Azarin memilih berbincang dengan Mahira yang duduk di sampingnya. Wanita parubaya itu, dengan kelembutan khasnya, menggenggam tangan Azarin. Genggaman itu seolah mengirimkan kekuatan tanpa perlu kata-kata. Meski penasaran dengan apa yang membuat Azarin tergugu menangis di atas sajadah subuh tadi, Mahira tidak memaksanya untuk bercerita. Dia hanya ingin memberikan kehangatan bagi wanita bercadar itu, yang tampak begitu tenang meski jelas ada badai yang dia sembunyikan di dalam hati. Tak jauh dari mereka, Davian tampak sibuk menggendong Alina, gadis kecil berusia 3 tahun yang selalu ceria. Keponakan kecil itu begitu nyaman dalam pelukan Davian, terlihat seperti paman dan keponakan yang akrab. Namun, Davian punya agenda lain dalam benaknya. Dia mencoba memanfaatkan momen tersebut untuk mendekatkan Azarin dan Din. "Alina,
bisik Davian dengan nada manis, sambil mengusap lembut pipi bulat keponakannya. Sebenarnya, ayah sayang banget sama bunda, loh. Tapi karena dulu bunda dan ayah pernah berpisah, mereka harus menikah lagi. Kamu mau kan bantu ayah dan bunda? Gadis kecil itu memiringkan kepala, kebingungan dengan ucapan pamannya. Dia terlalu muda untuk memahami apa itu pernikahan. Melihat ekspresi polos itu, Davian pun terkekeh kecil. Dia menatap intens, berusaha menjelaskan dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti. Gini, sayang. Kalau ayah dan bunda menikah, mereka bisa temani Alina tidur sama-sama setiap malam. Tapi kalau mereka tidak menikah, Alina gak bisa lihat ayah dan bunda jalan bareng sambil pegang tangan. Gak seru, kan? Alina tampak berpikir sejenak, wajah mungilnya menyiratkan kebimbangan. Namun, lambat laun, dia mengangguk kecil, meski ekspresi bingungnya masih belum hilang sepenuhnya. Nah, Davian tersenyum lebar, menyambut antusias kecil itu dengan penuh semangat. Sekarang, coba bilang sama ayah nanti ya. Bilang gini, ayah, Alina maunya ayah dan bunda menikah lagi, biar bisa tidur sama-sama, kayak teman-teman Alina. Bisa kan, sayang? Gadis kecil itu kembali mengangguk, kali ini dengan lebih yakin. Sebagai imbalan, Davian mencium pipinya yang bulat, membuat Alina tertawa kecil, sementara di kejauhan, Din melirik mereka berdua dengan senyum. Samar. Davian, kamu ngapain? Tanya Din saat dia kembali membawa tiket. Oh, gak apa-apa. Cuma ngobrol santai sama keponakan kesayangan, jawab Davian santai, meskipun ada sorot jahil di matanya yang membuat Din menaruh curiga. Namun, sebelum Din sempat menginterogasi lebih jauh, Alina sudah melompat dari gendongan Davian dan berlari menghampiri Din. Ayah, ayo. Alina mau naik ke tempat tinggi sama bunda juga. Seru Alina dengan semangat, suaranya melengking mengundang senyum hangat dari seluruh rombongan. 29. Davian, yang berjalan di belakang, nyaris tertawa terbahak-bahak. Rencananya perlahan mulai membuahkan hasil, meski dia tetap berusaha menjaga ekspresi. Oh, jadi cuma sama bunda. Nenek gak diajak. Mahira berpura-pura merajuk, menatap Alina dengan wajah sedih. Gadis kecil itu langsung tersentak, sebelum berlari kecil ke arah Mahira dan memeluk kaki neneknya erat-erat. Sama nenek juga, jawab Alina dengan polos, matanya berbinar memandang Mahira yang segera mencium puncak kepalanya. Tanpa membuang waktu, Din mengambil alih, memimpin mereka menuju lift yang akan membawa ke lantai tertinggi Burj Khalifa. Petugas dengan ramah memberikan arahan, dan mereka pun bergabung dengan pengunjung lainnya. Suasana di lift cukup ramai, namun tetap tertib. Davian, yang sejak tadi sibuk menggoda Alina, dengan cekatan menggendong gadis kecil itu agar tak terhimpit di tengah kerumunan. Alina, nanti lihat ya, pemandangannya keren banget. Dari atas, kita bisa lihat seluruh kota. Bisiknya, berusaha menambah semangat keponakannya. Sementara itu, Azarin berdiri di tengah, memegang erat tas kecilnya. Dia lebih banyak menunduk, tak ingin terlalu mencuri perhatian. Di balik cadar putih dan gamis lembut merah mudanya, Azarin terlihat seperti sosok yang begitu tenang. Tetapi di dalam hatinya, merasakan kerinduan pada sang ibu. Seharusnya dia berdiri di sini bersama ibunya. Namun, jika teringat lagi apa yang terjadi, dadanya kembali berdenyut sakit.
Ketika lift berhenti, suara denting halus terdengar, menandai pintu yang perlahan terbuka. Para pengunjung bergegas keluar satu persatu, mengalir seperti arus yang tak henti. Azarin pun, sengaja menunggu, membiarkan kerumunan berlalu lebih dulu, terutama para lelaki. Tak berselang lama, kondisi di depannya sudah kosong, dia pun segera keluar sambil memegang tangan Bu Mahira. Namun, saat tendak maju, tubuhnya tak sengaja tersenggol oleh seorang wanita berbadan gempal yang terburu-buru keluar. Astagfirullah! Seru Azarin kaget, tubuhnya hampir terhuyung ke belakang, kehilangan keseimbangan. Untung saja tangannya memegang tangan Bu Mahira, sehingga ada tempatnya bertahan. Namun, posisi Din yang berdiri di belakang Azarin dengan sigap menangkap bahu Azarin. Tangannya yang kokoh menahan dengan lembut namun tegas, memastikan Azarin tidak jatuh. Sentuhan itu hanya berlangsung sekejap, karena Din segera melepaskannya sambil mengucapkan, "Maaf." Suaranya terdengar rendah, namun tulus, membuat Azarin menunduk sambil merapikan hijabnya, tak berani menatap ke belakang. Di sudut lift, Davian menyaksikan kejadian itu dengan mata berbinar, senyum jenaka tak bisa dia tahan. Seolah adegan tersebut adalah potongan dari drama romantis yang baru saja dia sutradarai sendiri. Dia berdehem pelan, mencoba memecah keheningan yang sedikit canggung. "Ayo, Mbak Asa, Bu, keluar. Nanti liftnya keburu turun lagi," ujarnya ringan. Azarin hanya mengangguk pelan, berusaha mengontrol debaran halus di dadanya, sementara Mahira menuntunnya dengan lembut keluar lift. Davian pun melangkah keluar, tapi sengaja memperlambat langkahnya agar sejajar dengan Din yang masih terlihat canggung. Sambil menahan tawa, dia berbisik nakal, "Akhirnya nyentuh Mbak Aza juga, Bang. Wah, bakalan ada yang gak cuci tangan setahun, nih." Din berhenti sejenak, menatap adiknya dengan pandangan tajam. Wajahnya sedikit memerah, campuran antara menalu dan kesal. "Bisa diem gak?" bisiknya tajam. Namun, Davian hanya terkekeh kecil, senyum jahilnya tak juga luntur. "Santai, Bang. Itu artinya Tuhan kasih izin. Berkah, gitu loh," balasnya sambil berjalan santai ke depan. Din hanya mendesah, memilih mengabaikan adiknya yang terlalu kreatif dalam mencari bahan godaan. 30. Mereka akhirnya bergabung kembali dengan Mahira dan Azarin, yang berdiri di depan jendela kaca raksasa. Dari titik tertinggi Burj Khalifa, pemandangan Dubai terbentang begitu megah. Kota yang tak pernah tidur itu diselimuti lautan cahaya dari ribuan lampu jalan, gedung pencakar langit, dan kendaraan yang terlihat seperti bintang-bintang kecil berkilauan. Azarin berdiri anggun, memeluk Alina yang kini bersandar nyaman di dadanya. Sesekali, dia tersenyum kecil ketika gadis kecil itu menunjuk sesuatu di luar kaca, mungkin lampu-lampu yang berpendar seperti berlian. Suaranya terdengar pelan, menjawab pertanyaan polos Alina, tetapi cukup untuk membuat Din, yang berdiri beberapa langkah di belakang, terpaku. Din menatap Azarin dari kejauhan, tak sedikit pun pandangannya berpaling. Ada sesuatu yang begitu memikat dalam cara Azarin memandang dunia, tenang, dan penuh kesederhanaan. Kilauan lampu Dubai seolah kalah oleh cahaya lembut yang terpancar dari sosoknya. Setiap gerakan Azarin, setiap lirik kata yang dia ucapkan pada Alina, terasa seperti melodi yang hanya bisa didengar oleh Din. "Wa kafa billahi syahida, ana uhibuka fillah," gumamnya dalam hati, suaranya nyaris tenggelam oleh bunyi detak jantungnya sendiri.
Bukan keindahan Dubai yang membuat Din terpana malam itu. Bukan guratan cahaya atau megahnya bangunan pencakar langit yang menantang langit. Melainkan Azarin. Wanita yang berdiri di depan sana, sederhana namun penuh pesona, membuatnya tersadar akan sebuah keyakinan. Semakin dia berusaha menekan perasaannya, takut jika itu hanyalah nafsu semata, hatinya justru semakin mantap. Davian yang sejak tadi asyik memotret pemandangan luar biasa dari lantai tertinggi Burj Khalifa, tanpa sengaja menangkap sosok kakaknya yang sedang menatap Azarin dengan tatapan penuh kekaguman. Dengan sigap, dia mengambil gambar tersebut, lalu melihat hasilnya dengan senyum bangga yang tak bisa disembunyikan. Tanpa membuang waktu, Davian memutuskan untuk mendekati Din, sengaja menyenggol pelan lengan sang kakak. Din, yang merasa gangguannya semakin mendekat, langsung mendelik tajam. Serius deh, bisa gak sih kamu, semenit saja, gak ngelakuin sesuatu yang ganggu. Bentak Din dengan nada kesal, seolah bisa menebak apa yang akan dilakukan adiknya. Namun, Davian malah tersenyum lebar dan mengangkat dagunya dengan percaya diri. Dideketin sama cowok ganteng sejagat rumah itu harusnya bangga, Bang, ujarnya sambil menepuk dadanya, merasa seperti raja dunia. Din hanya menggelengkan kepala, matanya menyipit. Sejagat rumah. Kecil banget. Ya iyalah, sejagat rumah, jawab Davian sambil terkekeh. Mana mungkin aku bilang sejagat Dubai. Bisa-bisa aku dipermalukan sama orang tertampan di sini, katanya sambil melirik dengan usil. Tapi, kalau di rumah, tahta tercakepnya itu aku, papa baru dirimu, lanjutnya dengan gaya santai, penuh percaya diri, dan diakhiri dengan tawa terkekeh. Din hanya mendengus kesal, sementara Davian malah semakin semangat. Atau, lanjutnya dengan suara lebih pelan dan senyum nakal, gimana kalau dibilang sejagat hati Mbak Aza? Bisa-bis hehehe, tawa Davian pun terhenti ketika melihat reaksi wajah Din yang mulai berubah merah, dan dengan cepat dia menyengir kaku, memperlihatkan deretan giginya yang rapi, seolah menunggu reaksi lebih lanjut. Kenapa gak kamu doain aja Mbak Aza di atas Burj Khalifa ini? Kata Davian dengan nada menggoda, seolah meremehkan sang kakak. Mintanya, gini, ya Allah, di atas gedung pencakar langit ini, aku memohon padamu, jadikan dia makmumku, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Kalau memang kami tidak berjodoh, tolong ya Allah, tolong banget ini mah. Tolong cek lagi, siapa tahu di sana nama Davian, coret aja, ya Allah. Ganti deh, nama Din Argatama. Din yang semula serius mendengar doa tersebut, tiba-tiba berhenti sejenak, menyadari doa Davian mulai. 31. Memancing rasa kesalnya. Dia lupa, bahwa Davian memang selalu punya cara tersendiri dalam membuat orang tersenyum, atau merasa canggung. Seperti Nuaiman, sahabat Nabi, yang selalu punya tingkah laku yang mengejutkan. Din menghela napas, merasa lega, tapi tetap kesal dengan tingkah adiknya. Sementara Davian, yang sepertinya menemukan puncak kelucuan, tak bisa menahan tawanya. Dia memegang perutnya yang terasa geli, takut tertawa terlalu keras dan menarik perhatian orang-orang di sekitar mereka. Melihat wajah kesal sang kakak hanya membuatnya semakin terhibur. Namun, Din lebih memilih untuk tidak merespon. Dengan langkah tenang, dia berjalan menuju jendela kaca besar, berhenti sejenak, dan menatap pemandangan luar biasa dari atas Burj Khalifa, menikmati keindahan kota Dubai yang tak ada habisnya. Panorama yang terbentang luas,
Gedung-gedung pencakar langit dan jalanan yang terlihat kecil seperti garis-garis merah dan putih, benar-benar membuatnya merasa kecil dan terpesona. Tapi, Davian tidak bisa diam begitu saja. Dia mendekati Din dengan santai, berdiri di sebelah kakaknya, menatap pemandangan yang sama, dan tanpa kata, mulai memotret. Beberapa detik berlalu, sebelum akhirnya dia membuka mulutnya lagi, kali ini dengan nada yang serius, jauh berbeda dari candaannya sebelumnya. Dia itu milik Allah, Bang. Hatinya juga milik Allah, ujar Davian, suaranya terdengar dalam dan penuh makna. Nanti, di depan Ka'bah, Abang cium itu, sebut nama Mbak Asa, dan minta sama penciptanya. Percaya deh, apa yang sudah ditakdirkan untukmu, gak akan melewatimu.